Halo chess lovers, apa kabar? Jumpa lagi dengan J Chess. Senang menjumpai Anda. Kali ini J Chess akan menampilkan sebuah partai dari Bobby Fischer melawan Citescu pada tahun 1960 pada musim Olimpiade Leipzig. Yo chess lovers, di sini Citescu melakukan blunder besar, ya, the biggest blunder dalam langkah ke-13, di mana menterinya dapat ditangkap oleh Bobby Fischer karena putih memakan pion yang ada di C7. Kemudian Bobby Fischer menghukumnya dengan serangan buka gajah skak atau cek, maka hilanglah menteri putih. Bagaimana chess lovers? Kita ikuti partai berikut ini. Ya, D4, kemudian ada F6, C4, ya, kemudian hitam E6. Apa jawaban dari putih? Kuda C3, kuda C3, kemudian gajah ke B4, ciri-ciri pembukaan India Nimzo, ya, chess lovers, ya. Kemudian E3, langsung Fischer mengadakan rokade atau blokir, kemudian gajah putih di D3, kemudian Fischer melangkahkan D5. Apa reaksi putih? Ya, kuda F3 masih mengatur posisi dan strategi. Kuda C6, chess lovers, kemudian putih mengadakan rokade, kemudian pion D memakan C4, mengancam gajah putih yang ada di D3, kemudian gajah memakan pion yang ada di C4. Ditariknya gajah ke D6 oleh hitam, kemudian putih gajahnya ke B5 mengancam kuda yang ada di C6, chess lovers. Didorongnya pion ke E5 ke petak pusat oleh hitam. Kemudian apa reaksi putih? Putih mengambil langkah memakan kuda yang ada di C6. Tetapi Bobby Fischer tidak terpancing, tetapi kemudian dia pion yang ada di E5 memakan D4, mengancam kuda yang ada di C3, dimakannya oleh pion yang ada di E3 ke D4. Kemudian Bobby Fischer memakan gajah yang ada di C6. Bagaimana selanjutnya chess lovers? Ya, di sini akan terjadi pin oleh putih. Kuda di pinnya, ya, di G5 oleh putih. Benteng diletakkan di E8, benteng di E8. Nah, di sini chess lovers, menteri diletakkan di E3, kemudian Bobby Fischer mendorong ke C5. Apa jawaban reaksi putih? Ini akan sepertinya terjadi blunder, ya, chess lovers, the biggest blunders, dimakannya pion yang ada di C5 ini. Inilah chess lovers, kalahnya putih, dibukanya gajahnya dengan cek, mengancam raja, dan terancamlah menteri putih. Walaupun kuda memakan gajah, tetapi menteri putih hilang, dimakan oleh menteri hitam, menyerahlah sang putih, ya. Tapi bagaimana chess lovers kalau kira-kira diteruskan ini, ya? Kalau diteruskan partai ini seandainya D4 tidak memakan C5,
Ini blunder ya, chess lovers ya. Ada yang menyebut blunder, boleh sajalah kesalahan besar oleh putih ya dilakukannya pada partai ini. Lebih baik adalah mengadu benteng yang A ke E1 dimakannya oleh Fischer, benteng ke E1 dimakannya oleh putih di E1. Ya, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh hitam seandainya kita analisa ya gajah di B7 chess lovers ya, kemudian serangan putih ke E4 tetapi dimakannya oleh gajah. Mungkin gajah ini akan dimakan oleh benteng atau menteri. Benteng tentunya ya chess lovers ya. Di sini permainan sepertinya imbang ya kalau putih tidak melakukan blunder tadi chess lovers. Permainan seimbang chess lovers ya. Baiklah chess lovers. Dari J-Chess mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa ke partai legenda lainnya. Terima kasih J-Chess.